Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat Masjid Al-Ikhlas Ijen Migas rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, hari ini kita masih diberi nikmat sehat dan sempat. Dengan nikmat sehat kita kuat untuk melangkah kaki menuju masjid. Dengan nikmat sehat sempat kita bisa menyempatkan diri dengan segala kesibukan aktivitas untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui salat Jumat ini. Karena dua nikmat ini adalah sering kebanyakan manusia ternilai-bobokkan, tertipu akan dua nikmat ini. Bahkan komen Nabi, nikmatani mabunun bihima kasirun minan nas as-sihhah wal qira. Dua nikmat yang sering kebanyakan manusia tertipu di dalamnya tidak lain adalah ketika diberi nikmat sehat dan sempat. Karena kita semua orang ketika mendapatkan nikmat sehat, dia mau melangkahkan kaki menuju masjid untuk beribadah. Tidak semua orang, bahkan di luar sana, ketika diberikan nikmat sempat, luang waktu, tidak mau meluangkan waktunya untuk pergi Jumatan. Maka hadirin rahimakumullah, bersyukurlah hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa bersama-sama berjamaah, bermuajahah dengan keadaan sihah wal afiyah melaksanakan ibadah Jumat berjamaah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Jumat merupakan Sayyidul Ayyam, rajanya hari, sehingga Jumat penuh dengan kemuliaan. Bahkan saking mulianya, maka banyak sekali amalan-amalan sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Salah satunya adalah perbanyak menyebut namanya dengan bersalawat. Bahkan kata Nabi, aksiru alayya minas salati fi kulli yawmin jumu'atin fa in salata ummati tu'radu alayya fi kulli yawmin jumu'atin faman kana aksaruhum ala salatin aksaruhum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilatan. Perbanyaklah bersalawat kepadaku, kata Nabi, fi kulli yaumin jumu'atin, di setiap hari Jumat. Fa in salata ummati, maka sesungguhnya salawat umatku tu'radu ala fi kulli yaumin jumu'atin, itu diperlihatkan pada setiap hari Jumat. Maka paman kana aksarahum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilatan. Maka barang siapa yang banyak bersalawat kepadaku, kata Nabi, maka dialah aqrabahum minni manzilatan, yang paling dekat kedudukannya denganku nanti di hari akhirat. Siapa yang tidak mau berkedudukan dekat bersama Nabi, maka dengan berbanyak salawat di hari Jumat ini menunjukkan kedekatan kita pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di hari Jumat juga orang yang baca surah Kahfi, adala lahu minan nuri ma bainal jum'atain, pada hari Jumat maka dia akan disinari cahaya di antara dua Jumat.
Subhanallah. Maka sempatkan diri di hari Jumat untuk membaca surah Al-Kahfi, dan sempatkan diri untuk selalu bersalawat pada Nabi. Ketika sedang berkendara sambil salawat, ketika sedang beraktivitas lain selain di toilet, maka bersalawat. Karena dengan berbanyak salawat ini mendekatkan diri kepada Nabi. Nabi seorang manusia yang memanusiakan manusia, yang dulu zaman jahiliyah ketika sang Nabi datang maka menjadi zaman ilmiah. Yang dulu zaman kufur, ketika sang Nabi datang maka menjadi zaman syukur. Yang dulu zaman kufur, ketika sang Nabi datang maka menjadi zaman bertauhid. Yang dulu zaman biadab, maka ketika sang Nabi datang menjadi zaman beradab. Maka perbanyaklah salawat pada Nabi di hari Jumat ini, dan mudah-mudahan kita bisa selalu menyebut namanya dengan selalu bersalawat kepadanya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di setiap Jumat juga sering khatib mengomando untuk mengupgrade iman dengan mewasiatkan takwa khusus bagi dirinya dan umum bagi jemaah. Karena dengan takwa ini adalah sumber segala kebahagiaan. Syekh Zainuddin Al-Mubari dalam kitabnya mengatakan, taqwal ilahi madaru kulli sa'adah. Takwa pada Allah itu merupakan sumber dari setiap kebahagiaan. Bahkan ketika ditanya Rasulullah SAW oleh seorang sahabat, diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah, su'ila Rasulullah SAW an aksari ma yudkhilun nasa jannah. Wahai Rasulullah, perkara apa yang paling banyak memasukkan manusia pada surga? Jawab Nabi, taqwallahi wa husnul khuluq. Perkara yang paling banyak memasukkan pada surga tiada lain adalah takwa dan berakhlak yang baik. Kenapa takwa dan berakhlak yang baik? Karena takwa ini justru menghubungkan ibadah pada Allah, hubungan secara vertikal, dan akhlak yang baik ini menghubungkan pada akhlak sesama secara horizontal. Tapi sebaliknya, ketika ditanya perkara apa yang kebanyakan memasukkan manusia pada neraka, su'ila an aksari ma yudkhilun nasan nar, faqala, jawab Nabi, al-bammu wal farju. Ternyata perkara yang kebanyakan manusia terjerumus pada neraka tiada lain adalah karena kemaluan dan mulut. Dari mulut keluar ucapan ghibah, nista, bohong. Dari kemaluan keluar perbuatan zina. Maka kedua perkara ini menyebabkan kebanyakan manusia masuk ke neraka. Hadirin rahimakumullah, di dalam khutbah Jumat ini, ketika kita ingin mengupgrade iman, tapi terkadang namanya manusia, ada kalanya fluktuatif iman. Karena iman terkadang semangat, terkadang tidak semangat, terkadang naik, terkadang turun. Iman itu fluktuatif. Dan meningkatnya iman tidak lain adalah karena takwa pada Allah, dan menurunnya iman tidak lain karena banyaknya maksiat kita pada Allah. Maka hadirin, ketika Rasulullah SAW
ditanya tentang al-jannah huffat bil makarih wan nar huffat bis sahabat. Ternyata surga itu diliputi oleh hal-hal yang tidak disenangi oleh jiwa manusia, sedangkan neraka diliputi oleh hal-hal yang disukai oleh nafsu manusia. Jelas, karena tidak mungkin ketika seorang melakukan dosa, melakukan maksiat, itu mengatakan pada jalannya surga. Tapi ketika manusia melakukan ibadah, pasti akan mengantarkan menuju jalannya surga. Maka ketika iman kita lagi putus, lagi menurun, ingatlah hadis ini. Al-jannah huffat bil makari wan nar huffat bis sahawat. Surga itu diliputi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, sedangkan neraka diliputi dengan hal-hal yang menyenangkan. Ketika dari lantai atas turun ke bawah, niatnya mau ke 4, tapi kan ada dorongan nafsu, turun ke bawah ke basement. Tar dulu, baru juga ajang, masih lama. Itu dorongan nafsu. Nafsu nggak menginginkan untuk salat tepat waktu. Karena itulah karakter nafsu. Maka al-jannah huffat bil makari, niscaya surga akan dirintangi, diliputi oleh hal-hal yang tidak disukai. Berat sekali untuk melangkahkan kaki ke masjid ketika melaksanakan awal waktu salat. Tapi gampang sekali ketika melakukan hal-hal yang disenangi oleh nafsu. Maka itulah karakter dari neraka. An-nar huffat bis sahawat. Bahkan ketika Nabi ditanya, apakah ada jalan termudah untuk menuju surganya Allah, ya Rasulullah? Maka jawab Nabi, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu laka tariqan fil jannah. Siapa orang yang menempuh suatu jalan dengan menuntut ilmu, sahalallahu tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Maka jalan terpintas dan jalan mudah menuju surganya Allah tidak lain adalah dengan menuntut ilmu. Karena dengan menuntut ilmu memudahkan kita, membedakan kita mana yang halal, mana yang haram. Dengan menuntut ilmu kita tahu ibadah kita apakah sah atau tidak sah, benar atau tidak benar. Karena kata Nabi, manusia itu ada tiga golongan yang semuanya akan celaka, tapi satu yang tidak celaka. Mana? An-nasu kulluhum halka illal alimun. Semua manusia akan merasa merugi, merasa celaka, illal alimun, kecuali orang yang berilmu, jelas. Tapi wal alimuna kulluhum halka illal amilun. Orang yang berilmu akan merasa celaka juga ketika tidak mengamalkan ilmunya. Banyak ilmu percuma kalau tidak diamalkan. Tapi orang yang mengamalkan ilmu akan celaka juga. Wal amiluna kulluhum illal mukhlisun. Kecuali orang yang selalu ikhlas, tok untuk pada Allah segala amalnya. Maka ketika ada kajian di perkantoran, janganlah meninggalkan, karena kata Nabi, itulah taman-tamannya surga. Ketika Nabi ditanya oleh sahabat, idza marartu bi riyadil jannah,
Wahai sahabat, ketika kalian melewati taman surganya di dunia, farta'u, maka singgahlah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, emang ada taman surga di dunia? Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apakah ada taman surga di dunia? Kata Rasul, qala hilquz zikri, itulah majlis-majlis ta'lim. Karena disitulah ketika manusia berzikir, mengingat Allah, menempuh ilmu, malaikat menaunginya, Allah merahmatinya. Maka dengan menuntut ilmu, disitulah taman-taman surganya Allah di dunia. Maka hadirin, dengan adanya kajian-kajian di perkantoran, maka berehatlah sebentar, dengarkan, jangan sampai ditinggalkan. Karena inilah taman-taman surganya Allah. Justru dengan talabul ilmi, inilah jalan mudah untuk menuju surganya Allah. Bukankah kita ingin ada dalam target surganya Allah? Bukankah kita ingin ada dalam ridhonya Allah? Maka dekati kajian-kajian ilmu. Semoga khutbah Jumat yang singkat ini bisa mencarger iman kita, mengupgrade iman kita, agar tetap kuat untuk beribadah pada Allah SWT secara istiqamah. Dan mudah-mudahan dari Jumat ini kita selalu berbanyak salawat pada Nabi, sehingga kita selalu disebut oleh Nabi sebagai orang yang terdekat di manzilahnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun, wa ahussukum ala ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta wa 'abbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana
النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله Sopan Bapak dulu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الأليم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.